Eh, si Erdogan itu sangat dekat dengan Israel. Di mulutnya dia pernah mengeluarkan ancaman akan memutuskan hubungan dengan Israel. Tapi pipa minyak dari Azerbaijan yang melewati Turki tetap dialirkan setiap hari ke Israel. Dia tidak pernah mengirim satu peluru pun untuk mendukung Hamas. Tapi dia mengipas-ngipas dengan harus mendukung sesama Muslim karena Muslim Brotherhood dan sebagainya. Cepat jatuhnya Assad itu dia setelah Turki terang-terangan membackup pemberontak itu, dia malah menembak, membom beberapa kota di Syria supaya makin cepat si Assadnya lari gitu. Jadi yang sekarang dipertanyakan itu adalah bagaimana nanti setelah mereka menjalankan pemerintahan, pemerintahan kayak apa yang bakal mereka jalankan. Erdogan ini memang ini ya ular karena memang dari anak buahnya rakyatnya pun cuma bilang ini Erdogan ini ular ini. Dan saya rasa Erdogan sebenarnya takut sama Israel atau jangan-jangan Erdogan ini adalah Mossad bisa jadi. Teorinya kemana-mana Pak Teddy silakan. Pak Bari, sebelum malam, mungkin Pak Bari kasih omongan dulu pendapat opini Pak Bari sendiri. Silakan. Setahu saya, Erdogan itu adalah pendukung utama penggulingan Bashar Assad. Itu dia. Dia itu termasuk melatih sebagian dari tentara pemberontakan itu, tentara pemberontak itu. Kemudian CIA terlibat di situ, Prancis terlibat karena Prancis kan punya kepentingan dengan Syria ya. Orang Syria itu kan banyak yang bisa bahasa Prancis memang. Si Erdogan itu sangat dekat dengan Israel. Di mulutnya dia pernah mengeluarkan ancaman akan memutuskan hubungan dengan Israel. Tapi pipa minyak dari Azerbaijan yang melewati Turki tetap dialirkan setiap hari ke Israel. Dia tidak pernah mengirim satu peluru pun untuk mendukung Hamas. Tapi dia mengipas-ngipas dengan harus mendukung sesama Muslim karena Muslim Brotherhood dan sebagainya. Kenapa dia mau mencaplok Suriah itu adalah karena dia selalu mengalami gangguan dari protes Kurdi yang menuntut otonomi. Kurdi itu kan terlibat di 6 negara, tapi yang banyak itu di 4 negara ya. Iran, Irak, Syria, satu lagi apa saya lupa. Jadi dulu Kurdistan itu adalah bagian itu, tapi setelah Perang Dunia Kedua kan, setelah jatuhnya Ottoman itu kan terpecah-pecah jadi beberapa negara itu, si Kurdistan malah kehilangan tanah kan. Jadi di Kurdistan itu sudah disediakan di daerah utara timurnya Suriah untuk dia ada di situ. Yaitu di ladang minyak yang lagi ditongkrongi sama Amerika dengan 5.000 pasukan itu. Ada pangkalan Amerika di situ kan. Kemudian Turki itu selama ini sangat dekat dengan Israel, punya hubungan dengan Israel, walaupun dalam mulutnya itu dia menggertak-gertak segala macam, menjelek-jelekkan Israel. Tapi kenyataan di balik itu mereka dagangnya jalan terus gitu. Bahkan Suriah dalam keadaan yang sangat tertekan, sampai pada waktu penyerangan ini, supermarketnya itu masih penuh dengan barang. Dan barang-barangnya itu hampir semua berasal dari Turki. Cuman uang Syria itu sudah sangat jatuh karena inflasi yang luar biasa tinggi, sehingga rakyatnya itu jadi kehilangan kemampuan daya beli. Tapi barang itu lebih dari cukup yang ada di supermarket. Itu barang dari Turki semua. Jadi dia pakai Suriah sebagai tempat untuk dia berdagang gitu. Di samping dia tidak mau Suriah itu kuat. Karena dulunya kan Suriah itu satu kerajaan yang kuat
Dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bukti yang terdapat di dunia itu tertua itu adanya di Syria, di mana ada fosil manusia purba yang berusia 300.000 tahun. Itu lebih tua dari yang ada yang pernah diperoleh di Afrika. Menunjukkan bahwa Syria itu dari dulu adalah suatu negara yang sudah maju gitu. Dan walaupun Bashar al-Assad itu adalah orang Muslim Syiah, kelompok pengikut 12 rasulnya Syiah itu, imam Syiah, dia tetap tidak mengganggu agama Kristen. Artinya agama Ortodoks Suriah itu masih tetap bisa berkembang di situ, masih tetap bisa berdoa. Acara-acara keagamaan apapun tidak diganggu. Cuman dia memang sangat keras dengan pemberontakan. Sejak mulainya Arab Spring itu dia menjadi sangat kejam. Sampai lebih dari 300.000 orang ditawan bisa puluhan tahun. Sampai mati di tahanan segala macam itu dilakukan oleh tentara dia. Nah, masalahnya adalah dia sudah diancam oleh Amerika dengan Turki, waktu Anda sudah habis. Silahkan angkat kaki atau kami akan persenjatai lebih berat lagi pemberontak ini untuk menghancurkan Anda. Kalau Anda dihancurkan pemberontak dengan perang, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Seluruh keluarga Anda juga tidak akan selamat. Makanya setelah Rusia mengirimkan utusan, Iran masuk dengan sedikit tentara, bahkan si Bashar al-Assadnya yang mengatakan sudah saya tidak mau berperang lagi. Lebih baik saya tinggalkan negara ini. Dia perintahkan kepada panglimanya, kepada tentaranya, satu persatu, jangan timbulkan perdarahan lagi, menyerah saja, serahkan senjata. Makanya cepat sekali itu, dalam 10 hari itu langsung berkuasa pemberontak itu. Dan tidak terjadi pembunuhan besar-besaran gitu. Nah, yang jadi persoalan cuman apakah pemberontak yang tadinya itu Al-Qaeda kemudian beralih menjadi ISIS, kemudian beralih menjadi yang namanya manusia taubat yang dipromosikan Barat, apakah bisa betul-betul tobat terus atau dia masih motong-motong leher orang gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang ini bahkan ahli-ahli dari Arab juga bertanya-tanya, apakah Turki bisa mengendalikan mereka? ATS ya. Karena mereka itu kan orang yang susah dikendalikan gitu. Kalau Israel untuk mempercepat jatuhnya Assad itu dia setelah Turki terang-terangan membackup pemberontak itu, dia malah menembak, membom beberapa kota di Syria supaya makin cepat si Assadnya lari gitu. Jadi yang sekarang dipertanyakan itu adalah bagaimana nanti setelah mereka menjalankan pemerintahan kayak apa yang bakal mereka jalankan. Kalau Amerika kan prinsipnya ya di Timur Tengah itu jangan ada yang kuat lah, jangan ada yang ngotot gitu aja. Kalau Turki ini kan dia punya kepentingan lain ya, kepentingan menguasai suatu wilayah lain, mengembangkan kekuasaan, pemasaran barangnya. Dalam hal-hal tertentu dia dekat dengan si Assad, tapi dia tidak pernah betul-betul mendukung Assad. Lebih banyak dukungannya itu bentuk mulut, bukan bentuk tindakan gitu. Sampai di situ dulu Pak Pol. Jadi memang kalau kita ini sebenarnya sudah lama saya curiga ya si Erdogan ini memang ini ya ular karena memang dari anak buahnya rakyatnya pun cuma bilang ini Erdogan ini ular ini. Dan saya rasa Erdogan sebenarnya takut sama Israel atau jangan-jangan Erdogan ini adalah Mossad bisa jadi. Teorinya kemana-mana Pak Teddy silakan.